Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Labor Nanas. Hari ini aku lagi bikin kue dadar gulung berpori cantik, tetap lembut dan kenyal meskipun udah dingin. Dan satu lagi, untuk kulitnya dia nggak mudah robek. Sedangkan untuk rasanya nggak usah ditanyakan lagi, dia tuh enak banget. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Kita rebus dulu 180 gram gula merah. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa. Supaya aromanya lebih wangi, aku tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu tuang 100 ml air. Lanjut kita rebus sampai airnya mendidih dan gulanya larut. Nah, setelah dirasa gulanya larut, lalu kita matikan apinya. Dalam panci besar, kita masukkan 350 gram kelapa parut. Dan sambil disaring, kita tuang rebusan air gula tadi. Lalu kita masak sambil terus diaduk-aduk dengan api kecil sampai matang dan kadar airnya menyusut. Kelapa parut yang aku gunakan adalah kelapa parut setengah tua setengah muda. Jadi dia nggak terlalu muda dan juga nggak terlalu tua ya. Untuk tingkat kekeringan dari unti kelapanya ini sebenarnya boleh disesuaikan dengan selera. Kalau aku suka unti kelapa yang gak terlalu kering, jadi ketika digigit dia agak sedikit juicy. Nah, untuk unti kelapanya udah selesai kita buat dan ini akan aku sisihkan terlebih dulu. Berikutnya kita buat kulit dadar gulungnya. Dalam mangkuk masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Biar rasanya gurih, aku beri setengah sendok teh garam. Masukkan 1 butir telur, 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Tambahkan juga 2 sendok makan minyak sayur. Lalu tuang 600 ml air, aku tuang setengahnya aja dulu. Aduk-aduk hingga semuanya larut dan licin. Di video yang lama udah pernah aku share resep dadar gulung yang tanpa telur. Jadi untuk teman-teman semua, resepnya tinggal pilih ya. Nah, setelah dirasa adonannya udah licin dan tepungnya udah larut, lalu kita tuang semua sisa airnya. Kembali aduk-aduk hingga semua menyatu. Yang terakhir tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kembali aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau dirasa warnanya kurang hijau, boleh juga ditambahkan pewarna hijau ya. Tapi ini menurutku udah pas. Dan untuk memastikan adonannya ini udah tercampur rata dan gak ada yang bergerindil, adonannya ini akan aku saring. Untuk kulit dadar gulungnya udah selesai kita buat. Selanjutnya panaskan teflon dan sebelum adonannya dituang pastikan keadaan teflon udah benar-benar panas. Untuk teflonnya ini nggak aku olesi margarin ataupun minyak sayur ya. Setelah dirasa teflonnya udah benar-benar panas, lalu kita ambil 1 centong sayur. Lalu tuang di atas teflon sambil digoyang-goyangkan supaya adonannya merata. Masak hingga benar-benar matang supaya dia nggak mudah sobek. Tandanya dia udah matang, bagian pinggirnya udah mengelupas dan ketika kita goyang-goyangkan dia akan lepas dengan sendirinya.
Sebelum dituang adonan berikutnya, pastikan kita panaskan dulu teflonnya hingga benar-benar panas. Dan juga sebelum diambil, aduk-aduk dulu adonannya karena biasanya ada endapan di dasar adonan. Kunci sukses kulit dadar gulung yang berpori adalah panas dari teflonnya. Jadi ketika menuang adonan, pastikan keadaan teflonnya udah benar-benar panas. Begitupun juga untuk membuat kulit dadar gulung yang gak mudah robek, pastikan saat masaknya dia benar-benar matang. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai ya. Sekarang saatnya kita kasih isian. Beri isian secukupnya. Lalu lipat, seperti halnya kalau kita melipat dadar gulung. Saya yakin teman-teman semua di rumah udah pada bisa. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Dan kita lakukan hingga semua selesai ya. Nah, ini dia kue dadar gulung pandan yang udah kita buat tadi udah jadi. Gimana? Mudah sekali bukan cara buatnya? Kelihatan pori-porinya. Ini tuh benar-benar cantik banget. Saat dipegang dia kerasa lentur. Namun begitu dia juga nggak mudah sobek. Ini kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Unti kelapanya manis, gurih, kulitnya lembut, agak sedikit kenyal. Ini tuh benar-benar enak banget. Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.